hari ini adalah terkait fenomena distribusi. Oke. Fenomena distribusi ini untuk mungkin kelompok awal ya yang sudah melakukan P1 yaitu koefisien partisi itu akan mungkin lebih sedikit memahami ya karena praktikum dan lebih tergambar lah ya untuk materi ini. Em, untuk referensinya, teman-teman bisa download di internet ya. Saya pakai 3 e-book ini, namun tidak terbatas. Nanti teman-teman bisa menggunakan sumber yang lain. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah eh, diharapkan bahwa nanti teman-teman bisa melakukan eh, pengujian koefisien partisi secara eksperimental suatu obat dan juga aplikasinya di farmasetis itu seperti apa penerapan pengujian tersebut. Baik, untuk pengantar. Jadi ini ya, teman-teman, kita tahu kalau sediaan padat itu seperti tablet, kapsul itu lebih banyak dijual. Dan untuk mengetahui performansnya, kita, kedua sediaan tersebut sangat tergantung kepada dari perspektif biofarmasetikalnya. Bentuk sediaan apapun itu tergantung dari sifat biofarmasetikanya, ya, pharmaceutical properties of the drug substance. Nah, biofarmasetika itu apa? Yaitu studi ya yang mana mempelajari terkait sifat fisikokimia obat dalam suatu sediaan dengan efek secara biologis yang diamati setelah pemberian. Nanti ada semester 5, nanti teman-teman ada mata kuliah biofarmasetika yang akan lebih mendalami terkait hal tersebut. Jadi secara ringkas itu biofarmasetika itu mempelajari eh, secara simpel pengen tahu apakah ada pengaruh dari sifat fisikokimia obat yang kemudian diformulasikan ke sebuah sediaan dan nanti efeknya secara biologis itu seperti apa. Sekarang coba teman-teman di chat box saya pengen tahu contoh dari sifat fisikokimia obat itu apa aja? Boleh ditulis. Oke, kelarutan, solubility, apalagi aja yang termasuk sifat fisikokimia obat. Stabilitas, titik lebur, permeabilitas, pH, titik didih, keasaman, pH, oke. Viskositas, stabilitas, oke. Apalagi biofilisitas dan lipofilisitas, koefisien partisi, titik lebur, oke. Ya, kurang partikel, ya betul ya. Nah, ini terlihat jelas nggak ya? Full slide show kan ya?
Oke, sekarang kira-kira dari pengertian biofarmasetika tadi, contoh studi biofarmasetika itu seperti apa? Mungkin pas PKM penelitian, apakah kemarin pernah ikut? Jadi ya misalnya studi biofarmasetika itu kan tadi melihat pengaruh dari fisikokimia obat yang sudah diformulasikan ke sebuah sediaan dan melihat efek secara biologisnya. Ya. Nah, itu misalnya teman-teman tahu kosmetik ya. Misalnya teman-teman mengembangkan kosmetik yang mana zat aktifnya itu dibuat partikelnya lebih kecil. Kemudian nanti teman-teman mengujinya ke kulit ya, melihat penetrasinya seberapa banyaknya gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari studi biofarmasetika. Baik, ya teman-teman. Kayak mungkin yang sekarang kosmetik itu mungkin pernah dengar istilah posom ya, diposom dalam kosmetik yang mana tujuannya adalah ingin agar zat aktifnya itu lebih meresap ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam, namun tidak sampai ke darah, ke sistem. Nah, untuk pengujian tersebut itu adalah contoh dari studi biofarmasetika. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya ke slide berikutnya. Tadi sudah dibahas sifat fisikokimia obat, bisa meneliti kelaratan, dissolution rate, partition coefficient, dan permeability. Nah, mungkin teman-teman kemarin masih ingat ya, untuk penyerapan obat secara oral, seperti tablet maupun kapsul, absorpsi itu dipengaruhi oleh dua mekanisme. Yang pertama adalah disolusi dari sediaan tersebut dan juga permeability dari molekul obat menembus GI tract, menembus membran dan gastrointestinal. Karena saya ingin recall kembali apa sih definisi dari disolusi, boleh ditulis. Apa artinya dari disolusi? Saya tunggu jawabannya di chat box atau mau ada yang raise hand. Sudah dijawab. Semakin cepat, semakin baik. Harus sampai dalam harus itu dilakukan. Berpenting itu adalah harus obat harap dalam harus larut ya. Ada larut ya. Oke. Jadi disolusi itu seperti proses ya, karena dia biarnya jadi juga ya, yang lepasnya obat terlarut di medium yang disebut superlarut ya, rata-rata sudah betul ya. Nah,
tadi dibahas bahwa semisal suatu lagat itu punya punya apa namanya slowly dissolving ya, istilahnya formularnya rendah. Namun kemungkinan disolusinya itu jadi limiting factor in absorption. Jadi faktor limitasi istilahnya titik-titiknya ya, kecepatan disolusinya. Tapi kalau disolusinya cepat, maka kemungkinan variabilitasnya itu akan menjadi titik kritis atau limiting factor dari proses absorpsi. Namun jika disolusinya cepat, variabilitasnya cepat, maka itu tidak menjadi masalah ya ketika proses tersebut absorpsi. Untuk absorpsi itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah koefisien partisi. Kemudian faktor lainnya ada variabilitasnya di IR rate, kemudian kecepatan disolusinya dan in vitro corrosion. Untuk yang ini dissolution rate and IVRVC itu akan dibahas di semester 5 ya, pas bioinformatika akan dibahas lebih lanjut. Sekarang kita akan memfokuskan di koefisien partisi. Nah, partisi itu apa? Yaitu perpindahan molekul dari satu fase ke fase lainnya. Kalau di perspektif farmasetika ya, kenapa ini harus dipelajari begitu? Ada obat-obat yang kita uji untuk melihat apakah dia cenderung berpartisi ke fase yang mana. Bisa dilihat di slide. Kalau mungkin saja obat tersebut akan lebih mudah berpartisi ke fase fase organik, tapi bisa pula obat tersebut lebih cenderung ke fase airnya. Kemudian lainnya kita ada pemahaman bahwa molekul misalnya kita ada emulsifian FI ya, kan ada dua fase ya. Nah, nanti kita bisa menemukan jenis reseptif apa yang sesuai, karena nanti akan mengaruh. Kemudian untuk antibiotik partition into mikroorganisme. Ya, jadi antibiotik itu harus dipartisi ke membran dari bakteri tersebut karena bakterinya mati. Dan kemudian bisa dilihat dan contoh kan saja obat maupun reseptif itu berpartisi ke wadahnya, plastik, kontainer ya. Jadi studi ini sangat penting untuk melihat apakah ada istilahnya kompatibilitas antara obat dan si wadahnya itu ya. Nah, ini adalah penelitian partisi di mana mungkin yang kelompok awal sudah mengukur istilahnya mengukur kelaran dari sebuah compound dari sebuah reaktif dalam dua solvent yang tidak bisa bercampur. Jadi dalam ujian koefisien ada larut yang tidak bercampur, aqueous dan non-aqueous atau fase lipid atau fase organik. Jadi ada hukum begitu bahwa solut atau obat aktif itu dapat terdistribusi dengan sendirinya antara dua solvent yang tidak bercampur tersebut, dan nantinya rasionya dapat diketahui karena kita akan mengukur berapa sih konsentrasi setiap layernya. Oke. Dan itu equal to the ratio of solubility in each one. Misalnya dari sini gambarnya ya. Kan awalnya kita misalnya punya pisah nih.
Kita punya fase air dan kita punya campurkan dengan fase organik. Nah, itu kan tidak bercampur. Kemudian kita punya zat aktif awal yang awalnya itu kita larutkan secara sempurna di fase organik. Otomatis dia akan semuanya akan terlarut di fase organik. Nah, seiring dengan meningkatnya waktu, lama-kelamaan molekul-molekul obat yang di sini akan bergerak ya, berpartisi ke satu fase ke fase lainnya hingga dia membentuk equilibrium, kesetimbangan. Sehingga nantinya diperoleh ada lagi transfer antara dua fase ini. Ya. Kemudian untuk tahu apa namanya koefisien partisi, kita bisa hitung dari konsentrasi setiap fasenya. Oke, kita ukur di fase air ini berapa konsentrasinya, kemudian di fase konsentrasi di fase organik berapa, konsentrasi di fase air berapa, maka kita akan mendapatkan nilai P. Jadi semakin tinggi nilai maka sampel tersebut, zat aktif tersebut, dia lebih mudah larut di fase organik otomatis. Makanya semakin tinggi nilai P, maka dia akan cenderung lipofilik. Baik, sampai sini sudah jelas ya. Untuk fase air, contohnya apa yang digunakan di dalam praktikum? Bagi yang sudah praktikum, silakan menjawab. Untuk fase air yang digunakan apa? Fase airnya apa? Fase organiknya apa? Oke, saya tunggu di chat box. Silakan teman-teman. Fase air yang kemarin digunakan fase apa? Sampel larutnya apa? Oke, fase air, buffer solution, fase lipid, organic, hexan. Ya, betul ya. Oke, jadi nanti di praktikum, ya fase airnya dapar pH 234, buffer, oke, hexan. Ya, betul. Oke, terima kasih. Nah, nanti eh nah, tadi sudah betul bahwa fase air generally dia bentuknya adalah buffer. Kemudian untuk fase organiknya atau lipidnya bisa pakai N-heksan tadi atau oktanol, kloroform, sikloheksan, isopropil miristat, dan lain-lainnya. Bisa juga minyak ya. Kemudian, nah sekarang saya tunggu juga ini. Tolong dijawab ya. Jadi ada pertanyaan. Ada asam borat yang terdistribusi antara air dan amil alkohol pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi di air diketahui 0,0510 mol per L per liter dan di amil alkohol diketahui konsentrasinya adalah 0,0155 mol per liter. Berapa koefisien partisinya? Oke, coba dihitung.
Oke, nanti yang jawab 3,29, 0,304. Ya, oke. 0,304. Baik, ya. Oke. Jadi tadi fase fase organiknya berapa? Yaitu adalah amil alkohol. Jadi 0,0155 per airnya tadi 0,01 0,051. Jadi jawabannya adalah 0,304. Baik, sudah rata-rata sudah benar ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut. Eh, jadi ada dua koefisien partisi. Ada namanya true partition coefficient atau koefisien partisi sejati, dan ada juga yang apparent partition coefficient atau koefisien partisi semu. Nah, perbedaannya apa? Baik, secara sederhananya, kalau koefisien partisi yang sejati, yang true ini, dia tidak solutnya atau zat aktifnya itu tidak mengalami asosiasi maupun disasosiasi. Namun kalau yang APC, apparent ini, ada molekul yang dia terionisasi. Jadi namanya koefisien partisi semu. Untuk beberapa literatur ada yang menyebutkan istilahnya apa namanya notasinya itu KD, ada juga yang KD koefisien distribusi, ada atau ada yang PAPP gitu ya, tergantung. Namun maksudnya sama saja. Jadi kalau yang di praktikum itu adalah koefisien partisi semu karena ada ada yang terionisasi gitu. Untuk rumusnya ya, saya kira ada di buku praktikum. Nanti teman-teman bisa pakai yang itu, yang mana itu? Yang ini ya. Pakai yang ini untuk menghitung APC-nya. Nah, tadi saya mungkin recall kembali bahwa untuk pengujian koefisien partisi itu pakai Shing ya biasanya secara umum, tapi masih banyak alternatif cara lain ya. Namun di sini saya menjelaskan yang generally by Shing ya dengan dua solvent yang tidak bercampur. Kemudian sampai di shakingnya hingga equilibriumnya itu tercapai. Dan setelah kesetimbangan sudah tercapai, masing-masing layernya itu masing fase itu ditentukan konsentrasinya. Dan barulah kita bisa ketemu nilai P-nya. Padunya pakainya oktanol per watt, oktanol air ya, untuk studi koefisien partisi. Prosedurnya itu seperti apa? Jadi sehari sebelum perlakuan untuk pengujian, kita menyiapkan daftar jenuh ya. Daftar jenuh, eh, istilahnya daftar jenuh ya. Kemudian dicampur dan disimpan selama 24 jam. Nah, kemudian obatnya itu dilarutkan dalam daftar jenuh tersebut. Nah, tapi tergantung sih bisa tergantung kelarutan obatnya bisa diuji obatnya dilarutkan di fase organiknya atau di fase daparnya. Tergantung larutannya lebih cenderung kemana. Jadi obatnya bisa dissolve in one of the phase. Kemudian jangan lupa measure the initial concentration. Setelah itu kita bisa ambil mungkin sekitar 5 mili atau seberapa dan letakkan ke flakon atau cup. Kemudian kita tambahkan lagi fase yang lain.
Misalnya tadi sudah fase dapar dimasukkan ke font, kita tambahkan fase organik. Nah, kemudian kita shaking, ya, sampelnya di shaking di suhu 37 derajat Celcius, dan kemudian kita ukur konsentrasinya di sampling point yang udah kita tentuin. Misalnya 30, 60, 90, 1 jam, 3 jam, hingga 24 jam. Dan tentukanlah konsentrasinya dengan instrumen yang sesuai. Nah, taunya sudah mencapai kesetimbangan atau belum seperti apa? Nah, mungkin kemarin eh, ngambil sampelnya yang di praktikum itu kan mungkin hanya 3 titik ya. 30, 60, 90. Nah, untuk yang kemarin apakah itu sudah istilahnya hasilnya apakah fluktuatif atau tidak kemarin? Coba yang sudah, untuk konsentrasinya itu fluktuatif atau konstan? Untuk menit 30, 60, 90. Oke, kelompok A, kelompok A golongan 1, golongan 2, 3, 4. Baiknya hasilnya kemarin apakah fluktuatif? Baik, kalau kalau equilibrium itu tandanya kalau antar sampling point itu tidak terlalu jauh konsentrasinya. Misal absorbansinya bisa dilihat kalau menit ke 90, menit ke 120, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam itu absorbansinya atau konsentrasinya itu tidak terlalu jauh signifikan. Nah, kalau tidak signifikan, maka bisa diasumsikan bahwa ini setelah mencapai kesetimbangan. Nah, nanti bisa dapatlah eh, di rata-rata dapatlah konsentrasi untuk menghitung koefisien partisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, saya anggap jelas ya. Baik, materi saya sisa sedikit lagi. Ya, untuk yang grafik ini, coba teman-teman asumsikan tadi, semisal ada kasus pengujian koefisien partisi, diketahui grafiknya seperti ini, yaitu konsentrasi versus time sampling. Nah, kompoundnya itu zat aktifnya dilarutkan dulu di fase organik. Kira-kira untuk nilai koefisien partisinya itu P-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Coba direnungkan dulu. Kurang dari 1, dari 1. Kenapa? Nggak dijelaskan kenapa? Mm-mm. Kemudian telur di air. Oke, baik. Ya, betul ya. Jadi kurang dari 1 karena dia fase airnya itu lebih
tinggi dibandingkan dengan fase organik. Oke, sudah betul. Jadi tadi kan kasusnya adalah tersebut dilarutkan dulu di fase organik. Jadi mula-mula dia di waktu awal tentunya dia konsentrasinya semakin lebih tinggi ya dibanding di fase air. Kemudian tadi konsepnya adalah berparti, yaitu solutnya bergerak dari satu fase ke fase lainnya, maka lama-lama dia akan membentuk kesetimbangan dan ini hasilnya. Di fase air pun dia juga berpindah, awalnya tidak ada sampel sama sekali, kemudian dengan seiring meningkatnya waktu, dia berpartisi compoundnya dan untuk kesetimbangan di sini. Ternyata diukur konsentrasinya bahwa oh ternyata banyak sel yang lebih terlarut di fase air. Nah, jadi makna ini juga ini ya dipahami itu. Baik, sudah jelas? Oke, ini sudah 30 ya, sekitar segitu ya, 30%-an, 60%-an ya. Oke, oke. Lanjut ya. Jadi koefisien partisi itu eh, secara tunggal itu tidak bisa, maksudnya tidak mencerminkan pula proses absorpsinya, tapi membantu men-screening. Oh, ternyata obat tersebut lebih ke lipofilik atau hidrofilik, ya. Kalau obatnya lipofilik, dia akan cenderung lebih mudah untuk menembus membran, yang mana nantinya kalau mudah menembus membran, maka otomatis proses absorpsinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang hidrofilik. Oke, jadi koefisien partisi ini menjadi screening awal. Oh, obatnya cenderung ke hidrofilik atau lipofilik. Kemudian ya, untuk obat dengan log P yang tinggi, maka dia lebih terikat dengan protein, memiliki kelarutan yang lebih rendah, dan terikat dengan istilahnya di membrannya ya, lebih terikat gitu. Kemudian untuk obat yang dengan log P rendah, maka dia terlalu hidrofilik ya. Kemudian afinitasnya ke membran lebih rendah juga sehingga poorly absorbed. Nah, tadi kan kita bahasnya pakai nilai P ya. Nah, di sini log P tinggal kita logkan aja. Misalnya tadi, jadi makna dari log P log P-nya nilainya 2 menunjukkan bahwa ada 100 molekul di dalam fase oktanol per 1 molekul obat di fase air. Jadi kan ya P-nya kan sama dengan 2 ya. P-nya kan sama dengan 100 ya. Jadi log P-nya adalah 2. Saya kira itu dulu materi dari saya. Mungkin untuk masih ada sisa waktu, apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah minggu depan kita diskusi ya, diskusi kelompok. Minggu depan apakah daring lagi atau gimana? Tidak ada diskusi?
Sudah ya. Nah, ini ada yang belum absen ya. Kalau sudah semua, kalau sudah semua absen, saya tutup materi hari ini. Oke, saya kira sudah semua ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman dalam menjawab tadi. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.